Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak dan Ibu serta saudara-saudara generasi muda Islam Jamaah Salat Zuhur Masjid Raya Syekh Ahmad Khatib Al-Minangkabawi Provinsi Sumatera Barat yang hadir pada siang hari ini, yang kami hormati, yang kami muliakan. Sebelum kita mengumandangkan iqamah, kurang lebih 15 menit ke depan kita mendengarkan terlebih dahulu tausiah zuhur yang disampaikan oleh guru kita, sembari menunggu saudara-saudara kita yang sedang berwudu atau yang sedang menuju masjid raya ini untuk ikut sholat zuhur berjamaah. Pada siang hari ini yang akan memberikan tausiah zuhur adalah Al-Ustaz Haji Muhammad Al-Fatih LCMA. Alhamdulillah beliau telah bersama kita di ruangan Masjid Raya ini, dan untuk itu kita mengucapkan banyak terima kasih. Bapak dan Ibu serta saudara yang kami muliakan, marilah kita dengarkan secara bersama tausiah zuhur yang disampaikan oleh Al-Ustaz Haji Muhammad Al-Fatih LCMA. Kepada beliau dengan segala hormat kita persilahkan. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi hadana ila al-islam fa asbahna muslimin wa gharrasa fi qulubina al-iman fa asbahna al-mu'minin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, la nabiyya wa la rasula ba'dah, amma ba'd. Fa ya ibadallah, inni usikum wa iyaya bitaqwallahi faqad fazal muttaqun. Ittaqullaha haqqa tuqatih ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. فقال الله تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم. صدق الله العظيم. Yang sama kita hormati pengurus Masjid Raya Syekh Ahmad Khatib Al-Minangkabawi Provinsi Sumatera Barat beserta seluruh jajaran, teristimewa bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara, para tamu Allah sidang jamaah zuhur yang insya Allah kita semua dirahmati oleh Allah. Alhamdulillah, senantiasa bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan segala limpahan nikmat dan rahmat yang senantiasa Allah curahkan kepada kita. Maka kembali dapat kita menikmati perjalanan hidup kita di hari ini. Kembali kita isi aktivitas kita, yang semua itu tak terlepas dari segala nikmat dan rahmat yang Allah berikan kepada kita. Termasuk di antara nikmat tersebut,
kita Allah izinkan bertemu dan berkumpul di tempat yang mulia ini, di dalam kesempatan yang mulia, dan mudah-mudahan kita senantiasa dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya salawat beriringkan salam senantiasa kita sampaikan kepada Nabi junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Semoga dengan senantiasa kita bersalawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka insya-Allah kita mendapatkan syafaat beliau di akhirat kelak. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara sidang jamaah zuhur yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada saat ini kita masih berada di bulan Rabiul Awal, yang kita kenal dengan bulan kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka tatkala kita berada di bulan ini, kembali kita menanamkan keteladanan kita kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan sebelum lahirnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kita bisa melihat di dalam firman Allah surah As-Saff ayat yang ke-6. Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa idz qala Isa ibn Maryam, dan ingatlah tatkala Isa ibnu Maryam berkata, apa kata Nabi Isa? Ya Bani Israel, wahai Bani Israel, inni Rasulullahi ilaikum, sungguh aku ini adalah Rasul yang diutus kepada kalian. Setelah itu Nabi Isa alaihi salam beliau melanjutkan, musaddiqan lima baina yadayya minat Taurah, aku membenarkan apa yang telah dibawa, ajaran yang telah ditampakkan melalui kitab Taurat. Wa mubasysyiran birasulin ya'ti min ba'di ismuhu Ahmad, dan aku ingin beri kabar gembira kepada kalian, adanya seorang Rasul yang akan datang setelahku, ini yang bernama Ahmad. Bapak ibu jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, tatkala kita melihat jarak masa yang ada antara Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan Nabi Isa alaihi salam, maka ini terpaut jarak yang cukup jauh sekali. Bahkan kalau kita lihat ketika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beliau terlahir ke muka bumi, dengan catatan tahun Masehi beliau terlahir di tahun ke-571 Masehi. Maka ini menandakan jarak kelahiran Nabi Muhammad dengan Nabi Isa alaihi salam terpaut 500 tahun lebih, 5 abad. Tetapi jarak yang begitu jauh, tidak tertutup kemungkinan bahwasanya dulunya telah diperkenalkan seorang nabi yang akan lahir setelah ini, yaitu bernama Ahmad di dalam surah As-Saff ayat yang ke-6. Tetapi nama Ahmad di sini disebutkan sesuai dengan sifatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang sifatnya Rasulullah itu adalah sifat yang terpuji. Maka disebutlah beliau dengan Ahmad. Bapak ibu jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, maka sungguh kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah diviralkan 5 abad sebelum kelahiran beliau. Bahkan kalau kita mundur ke belakang lagi, seorang nabi, bahkan yang digelari dengan Abul Anbiya, bapaknya para nabi, yaitu Nabi Ibrahim alaihi salam. Kita tahu Nabi Ibrahim alaihi salam terpaut sangatlah jauh dengan masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan tercatatkan 30 generasi jaraknya Nabi Ibrahim dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi jarak yang luar biasa jauhnya ini ternyata sudah didoakan dulunya oleh Nabi Ibrahim alaihi salam. Kita mulai lihat cerita tersebut dalam surah Al-Baqarah di ayat yang ke-127.
wa idh yarfa'u Ibrahimul qawa'ida minal baiti wa Ismail. Dan ingatlah tatkala Nabi Ibrahim bersama dengan anaknya Ismail telah berhasil meninggikan bangunan Ka'bah. Mereka berdoa, Rabbana taqabbal minna, ya Allah terimalah apa yang telah kami kerjakan. Innaka antas sami'ul alim, sesungguhnya engkau yang maha mendengar, maha mengetahui. Setelah itu mereka melanjutkan doanya lagi. Tepatnya di ayat 129 surah Al-Baqarah, Nabi Ibrahim alaihissalam beliau mendoakan, Rabbana wab'ats fihim, ya Allah ya Tuhan kami, utuslah kepada mereka yang ada di negeri ini, yaitu negeri Makkah. Siapa yang diutus? Rabbana wab'ats fihim rasulan minhum, yang akan menjadi rasul di antara mereka itu. Apa misi rasul yang akan diutus kepada mereka? Maka disebutkan di dalam ayat ini, yatlu alaihim ayatik, yang untuk mengajarkan, untuk membacakan, lalu menjelaskan ayat-ayatmu ya Allah. Tatkala kita terlahir ke muka bumi, kita tahu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beliau diutus untuk mengajarkan kepada kita ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Setelah itu apalagi misi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Wa yu'allimuhumul kitab, yang mana ayat-ayat ini akan terangkum seluruhnya di dalam sebuah buku, yang mana buku ini disebut dengan Alkitab, karena Alkitab ini merupakan rangkuman dari ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Maka disebutkan di sini Alkitab karena ketika kita membuka surah Al-Baqarah di ayat yang kedua, setelah Allah menjelaskan Alif Lam Mim, Dzalikal kitab la raiba fih, itulah kitab Al-Quran yang tidak terdapat keraguan sedikit pun di dalamnya. Maka disebutkan wa yu'allimuhumul kitab, dan Allah telah mengutus rasulnya yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk mengajarkan Al-Quran kepada kita. Kita tahu ketika kita membaca dalam bahasa Arab disebut dengan qira'a. Perintahnya di dalam surah, bahkan ayat yang pertama turun disebut dengan Iqra, bacalah. Bahkan bacaan yang berulang-ulang yang senantiasa dibaca oleh kita, yang bahkan kita tak akan bosan membacanya, disebut dengan Quran. Maka disebutlah kitab yang menjadi pedoman kita Al-Quran. Bahkan ada satu surah yang senantiasa kita ulang-ulang membacanya, yang tak satu pun di antara kita akan menjadi bosan. Bahkan ayat itu kita baca 17 kali di dalam salat kita sehari. Bahkan kita membacanya tak pernah merasa bosan, maka disebutlah Al-Quran. Maka Al-Quran ini disebutkan wa yu'allimuhumul kitab, diturunkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk mengajarkan Al-Quran ini kepada kita. Apa tujuannya ketika kita mendapatkan pengajaran dari Al-Quran? Maka disebutkan wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah. Maka melalui Al-Quran itu kita akan mendapatkan hikmah-hikmah yang banyak. Bapak Ibu jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, maka tatkala kita beribadah, semua tuntunan ibadah kita mesti sesuai dengan apa yang telah Allah perintahkan di dalam Al-Quran dan Sunnah. Kita tidak diperkenankan untuk berkreasi di dalam ibadah kita, melainkan apa yang diperintahkan maka itu yang kita lakukan. Maka tidak ada di antara kita yang membuat-buat. Salat zuhur tidak ada yang dibuat selain 4 rakaat. Salat asar tidak ada yang diperbuat melainkan 4 rakaat. Maka semua itu telah menjadi tuntunan kita dari Al-Quran dan Sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka di antara hikmah tersebut, apa hikmah yang kita ambilkan dari ibadah kita?
maka pasti setiap amalan kita, setiap ibadah kita bernilai hikmah. Maka tatkala kita hadir salat hari ini, salat kita pun memberikan hikmah. Jangan sampai kita beribadah tetapi kita tidak tahu esensi ibadah kita. Jangan sampai kita beribadah tapi tak tahu manfaat dari ibadah kita. Maka kita beribadah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, aqimis salata li dzikri. Dirikanlah salat itu untuk mengingatku, kata Allah. Hari ini kita punya kesibukan masing-masing. Di antara kita ada yang sibuk bekerja di kantor. Di antara kita ada yang sibuk mencari rezeki di jalan. Di antara kita ada yang sibuk mencari rezeki di tempat yang lain selagi itu halal. Tetapi ada satu hal yang penting yang diingatkan kepada kita dalam Al-Quran. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia, kata Allah, kecuali untuk beribadah kepadaku. Maka esensi beribadah kita hari ini, hadirkan tatkala kita beribadah itu untuk kita senantiasa mengingat Allah Subhanahu wa taala. Seringkali kita beraktivitas, tetapi aktivitas kita bahkan melalaikan kewajiban kita selaku hambanya Allah Ta'ala. Terkadang kita beraktivitas, seringkali menunda-nunda waktu kita yang menjadi kewajiban kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Betapa banyak di antara kita ketika azan berkumandang masih banyak yang mengulur-ngulur waktunya. Betapa banyak di antara kita tatkala sudah masuk waktu salat tetapi masih enggan, masih mendengarkan perkataan dari atasan kita. Padahal ada yang lebih tinggi daripada atasan kita, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Maka tatkala dipanggil kita dengan panggilan Allahu Akbar, Allahu Akbar, kita disadarkan Allah lah yang maha besar, yang tak ada yang lebih besar daripada Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu jamaah yang dirahmati oleh Allah, maka hadirnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam disebutkan wal hikmata wa yuzakkihim, yang mengajarkan kepada kita betapa pentingnya kita berakhlakul karimah. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh telah tampak di diri pribadi Rasulullah itu suri tauladan, contoh terbaik yang perlu kita contoh. Maka jangan ada lagi hari ini kita yang mengambil contoh dari barat sana untuk kehidupan pribadi kita. Bahkan jangan sampai kita tergoda, terlena dengan kehidupan-kehidupan yang menjauhkan kita daripada Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan contoh tauladan itu sudah tampak di diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka hari ini kembali kita hadirkan, kalau memang kita begitu cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tampakkan kecintaan kita dengan senantiasa mengikuti apa saja yang telah dicontohkan oleh Rasulullah dan menjauhi apa yang telah dilarang oleh Rasulullah kepada kita. Bapak Ibu jamaah yang dirahmati oleh Allah, terakhir ada kalimat yang keluar dari lisan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasul sampaikan, "Ana mushtaqu ala ikhwani." Aku rindu kepada saudara-saudaraku. Para sahabat yang hadir ketika itu mendengar kalimat Rasulullah, mereka menanggapi, "Ya Rasulullah, alasna bi ikhwanika?" Bukankah kami yang engkau sebut sebagai saudaramu itu ya Rasulullah? Nabi jawab, "Bal antum ashabi," kalian itu sahabatku. Siapa mereka yang menjadi saudaramu itu ya Rasulullah? Mereka orang yang tak pernah melihatku. Mereka orang yang tak sezaman lagi denganku. Tetapi mereka begitu mencintai dan mengikuti apa saja yang telah aku ajarkan kepada mereka. Sungguh hari ini kita hadirkan kembali kerinduan kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tampakkan dengan ikuti sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka insya-Allah nanti di akhirat kelak kita dikumpulkan sebagaimana kita dikumpulkan di dunia ini, kita dikumpulkan dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Kita tutup dengan baca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Wabillahi taufiq wal hidayah.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.